Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trivilia Yohanda, NIM 19059114. Saya akan menyampaikan materi mengenai isu makro, yaitu pengangguran di Indonesia. Pengertian pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja atau berumur antara 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Jenis-jenis pengangguran terbagi atas 2. Yang pertama berdasarkan jam kerjanya. 1. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Yang kedua, setengah menganggur. Tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Yang ketiga, pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Jenis kedua adalah berdasarkan penyebab terjadinya pengangguran. 1. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan adanya kesulitan mempertemukan antara pihak yang membutuhkan tenaga kerja dengan pihak yang memiliki tenaga kerja. 2. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan pekerjaan. 3. Pengangguran musiman adalah pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. 4. Pengangguran siklikal adalah pengangguran akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada pengangguran adalah pengangguran akibat perubahan atau pergantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin. 6. Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran di Indonesia. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari pengangguran bagi perekonomian negara. 1. Penurunan pendapatan per kapita. 2. Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. 3. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Dampak pengangguran bagi masyarakat. 1. Pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis. Yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila telah lama tidak bekerja. Yang ketiga, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Dari penjelasan di atas, dapat saya simpulkan bahwa pengangguran adalah masalah serius yang harus dihadapi Indonesia, terutama selama masa pandemi ini. Hal ini disebabkan karena pengangguran itu sendiri akan memberi dampak yang sangat signifikan kepada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dampak itu bisa timbul dari sisi kriminalitas, kemiskinan, kekacauan politik, dan sangat membuat ekonomi menjadi tidak stabil. Pengangguran ada karena jumlah populasi yang setiap saat bertambah dengan pesat tanpa ada keseimbangan antara lahan untuk mencari kerja dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Pengangguran tak akan pernah lepas dari negara yang sedang berkembang, terutama Indonesia. Pemerintah harus tanggap dalam menanggulangi masalah ini, seperti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa merubah penduduk usia kerja siap untuk bekerja tanpa harus memikirkan kemampuannya untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, agar penduduk tersebut sejahtera dan akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat. Kemiskinan berkurang, sosial politik stabil, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.